Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman buat cobain 3 rekomendasi kuliner baru di Yogyakarta. Sebenarnya 3 tempat ini tuh udah dari tahun lalu, tapi karena ini rekomen banget dan kayak teman-teman harus banget cobain kesini. Soalnya tempatnya juga nyaman, apalagi ada yang sampai 24 jam. Kira-kira gimana tempatnya dan menunya apa aja? Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Oke, kuliner yang pertama ini tuh adalah ayam rempah Keranggan. Untuk lokasinya ini tuh deket banget sama Tugu Jogja ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman nginep di sekitaran Tugu atau di Malioboro, itu bisa mungkin naik Gojek atau naik Gokar gitu untuk kesini. Soalnya ini tuh emang nggak jauh. Terus sekarang kita tuh kesininya pas jam makan siang. Ternyata kalau misalnya kesini ya jam makan siang dan weekday ini tuh masih kebagian guys. Sedangkan yang aku dengar kalau misalnya kesininya di weekend atau jam makan siang itu agak rame dan mungkin bisa waiting list juga. Dan sekarang ini kita udah masuk, ini dia untuk tempatnya, ini luas banget ya. Dan sekarang kita lagi mau cari kursi buat kita duduk. Kira-kira kita bakalan duduk di mana? Soalnya tadi kata staffnya tuh masih ada beberapa meja yang kosong. Jadi kita memilih duduknya di pojokan gitu guys. Tuh, jujur ini rame banget sih. Jadi dia tuh walaupun tempatnya luas tapi emang penuh ya. Dan dia tuh juga sering penuh terus gitu guys katanya. Dan ini dia guys untuk menu-menunya. Tuh untuk menunya menurut aku ini masih affordable. Jadi masih murah ya guys. Terus untuk harga ayam-ayamnya juga ini ada yang ekoran gitu. Jadi kalau mungkin mau makan sekeluarga gitu kan, atau mau makan tengah, bisa pesan yang 1 ekor tadi harganya 110.000. Tapi karena kita makan berdua jadi kita pesannya yang potongan aja. Dan ini dia makanan kita. By the way ini tuh untuk ayamnya ayam kampung ya guys. Jadi potongannya di sini tuh semuanya ayamnya ayam kampung. Terus potongannya juga menurut aku ini nggak kecil ya. Aku pikir kalau misalnya ayam kampung bakalan kecil, tapi ini enggak. Dan dia tuh punya bumbu rempah sendiri. Jadi di ayamnya itu tuh ada bumbu-bumbu kayak apa ya? Kayak serundeng gitu, tapi bukan guys. Ini tuh lebih enak bumbunya. Jadi kayak pakai nasi aja tuh udah enak gurih. Enak gurih asin, tapi emang nggak terlalu asin sih. Jadi pas banget deh pokoknya kalau buat pakai nasi. Dan yang paling best ini tuh sambelnya enak banget sih. Ya pedas tapi emang nggak terlalu pedas menurut aku. Tapi rasa sambelnya tuh enak. Jadi emang cocok banget sama si ayam gorengnya ini. Dan dia juga tuh punya bumbu sendiri. Bumbunya tuh kayak warna hitam gitu. Itu sambal khususnya mereka. Itu rasanya enak banget, bumbu-bumbu rempah gitu. Aku nggak tahu nama bumbunya apa. Jadi itu tuh bumbu hitam itu kayak selain dari si bumbu serundengnya itu ya guys. Jadi kayak bukan bumbu Madura sih, pokoknya beda. Tapi tuh dia tuh enak banget. Dan makannya tuh harus dicampur juga sama sambal bawangnya mereka. Aduh itu top banget sih. Dan ayamnya itu tuh dia juicy gitu guys. Jadi walaupun ayam kampung gak keras dan gampang banget dicopotnya. Jujur li ini adalah salah satu ayam goreng kampung yang aku suka. Karena kayak aku beberapa kali juga cobain menu-menu ayam goreng serundeng kayak gini, ayam-ayam bumbu rempah. Ini yang paling cocok di aku sih. Sebelumnya juga aku pernah cobain di Bandung, ada juga di Jakarta. Tapi ini menurut aku yang paling enak dan paling masuk di lidah gitu. Dan teman-teman juga harus cobain tehnya mereka. Tehnya tuh juga enak banget. Aku nggak tahu ya teh-teh di Jogja tuh emang enak-enak banget. Dan kalau di Jogja itu ada khusus namanya tuh teh kampul. Katanya itu kayak lemon tea-nya ya lemon tea sini lah ya. Tapi di Jogja itu namanya teh kampul dan itu rasanya juga enak. Terus aku nggak tahu dia tuh tehnya tuh pakai teh apa ya, kayak vanilla gitu, tapi pokoknya enak deh. Pokoknya guys kalau ke Jogja dan nginepnya di kota, sempetin mampir ke ayam goreng rempah ini, ayam rempah Keranggan. Soalnya enak banget dan tempatnya juga nyaman, harganya juga masih affordable. Dan kalau teman-teman mau dapetin es krim gratis itu tinggal kasih Google review aja. Misalnya teman-teman tulis di Google review, nanti kasih tahu ke kasirnya dan teman-teman bisa langsung dapetin es krim gratis. Tinggal dipilih aja nih es krimnya di sini. Ya lumayan lah ya kalau misalnya buat jadi dessert gitu ya kan. Next kita cobain ke tempat yang kedua. Ini tuh sebenarnya aku kesininya beda hari ya guys. Ini disclaimer dulu. Dan ini tuh adalah salah satu tempat baru, sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi ini tuh masih hits banget ya, karena emang ini tempatnya tuh agak jauh sih kalau dari kota.
Yap, jadi kita lagi mau cobain bolu pisang yang lagi terkenal banget di Jogja. Namanya itu adalah Putu Raja. Seperti biasa, karena aku perginya suka sendiri, jadi aku minta temenin Pak Santoso buat ikutan turun dan cobain juga. Dan ini dia Putu Raja. Dia tuh ada yang indoor dan ada yang outdoor ya guys. Jadi kalau teman-teman mau cobain yang indoor, mungkin kalau siang-siang dan panas gitu ya, mendingan di indoor kali ya. Ini dia indoornya sekaligus sama tempat buat kita order-order makanannya, sekaligus kasir. Ini dia menu-menunya guys. Tuh untuk makanannya tuh dia ada bolu pisang of course. Terus juga ada pisang goreng juga tuh, menarik banget ya. Dan dia juga ternyata punya minuman-minuman yang kayak coklat. Terus juga tadi ada strawberry, ada Earl Grey gitu-gitu, ada kopi juga. Untuk harga minumannya tuh start 8 ribuan, tapi kalau untuk bolu pisangnya itu start 20 ribu untuk yang original ya. Dan kalau teman-teman makannya di sini, makan di tempat, terus pesannya yang slice, nanti tuh akan otomatis dapat selainya juga tuh. Pilihan selai juga banyak, teman-teman bisa langsung pilih aja. Terus ini dia nih area outdoornya mereka. Outdoornya tuh luas banget guys. Mulai dari yang di sini nih di atas, dan itu sampai ada yang turun-turun ke bawah juga. Dan yang di bawah itu adalah yang sering banget lalu lalang di konten-konten yang suka kita lihat, karena dia tuh view-nya tuh langsung ke pinggir sungai. Dan ini tuh kalau yang di sini masih di area masih dekat-dekat sama pintu kasirnya, walau agak turun sedikit. Dan setelah ini nih di bawahnya, nah ini dia nih view-nya nih guys. Kalau misalnya teman-teman mau cobain makan yang vibes-nya tuh di pinggir sungai, itu nanti harus turun dulu ke bawah, lewatin tangga-tangga ini. Jadi of course banget ya, menurut aku ini tuh emang gak ramah lansia. Atau kalau misalnya bawa anak-anak, itu emang harus dijaga ketat banget sih guys. Karena untuk keamanannya menurut aku emang agak kurang ya. Ya walaupun emang view-nya bagus ya, tapi ada hal-hal yang menurut aku minusnya di situ sih. Jadi dia tuh nggak ramah anak dan nggak ramah orang tua ya. Tapi ini emang bagus banget sih, apalagi kalau misalnya pagi-pagi kayak gini. Dan kemarin itu aku tuh kesininya kira-kira jam 10 pagi, jadi masih enak banget, masih fresh udaranya. Dan ini dia meja dan kursi kita. Cakep banget kan, view-nya tuh langsung di pinggir sungai kayak gini guys. Yap, so far tempatnya ini emang menurut aku estetik banget ya. Lihat deh, kalau dari sini tuh malah cakep banget. Udah gitu yang bikin salfok itu adalah air sungainya ini tuh bersih banget guys tuh. Kayaknya kalau misalnya deket pengen banget gitu ya nyebur, mau cuci kaki atau gimana, mau pegang-pegang airnya. Soalnya emang bersih banget. Dan sekarang adalah waktunya untuk kita cobain si bolu pisangnya ini. Untuk bolu pisangnya ini tuh dia tuh tebel gitu loh, dan teksturnya juga lembut. Cuma menurut aku ya enak sih, enak. Cuman kalau misalnya untuk jadi yang paling enak, aku udah punya bolu pisang yang menurut aku itu masih lebih enak banget, masih juara. Itu rasanya namanya adalah bolu pisang Cilaki. Ya mirip-mirip kayak gini, tapi aku nggak tahu kenapa taste-nya tuh beda. Jadi masih Cilaki sih menurut aku yang paling enak. Tapi ini juga nggak kalah enak sih guys. Apalagi dia tuh juga punya berbagai macam topping selainnya, itu juga enak sih. Terus ini tuh tapi yang paling enaknya menurut aku adalah di bagian minumannya tadi. Tadi tuh aku pesannya Earl Grey, itu enak banget. Dan untuk bolu pisangnya ini juga dia sebenarnya teksturnya lembut, nggak terlalu manis juga rasanya tuh. Dan aku tuh kemarin pakai aku pesennya tuh kemarin bolu pisang yang keju, terus pakai toppingnya itu tuh topping cinnamon. Ya enak sih, jadi emang nggak terlalu manis gitu. By the way, kayak yang tadi aku bilang, di sini tuh tingkat keamanannya emang kurang ya. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil emang harus hati-hati banget. Soalnya emang gak ada pembatas lain. Jadi setelah jembatan ini itu udah langsung ke sungainya. Jadi emang bahaya gitu sih kalau misalnya bawa anak-anak yang masih aktif. Harus dijaga bener-bener gitu loh guys. Dan kemarin juga aku beli bolu yang satu loyangnya ini. Ini aku beli yang original, itu harga 100.000.
Ya menurut aku rekomen sih kalau misalnya teman-teman mau nyantai, bingung mau kemana, tapi mau nyemil ringan-ringan aja dan punya view yang bagus, bisa mampir ke Putu Raja. Dan sekarang kita lagi perjalanan menuju ke tempat kita yang terakhir, yang ketiga. Ini tuh lokasinya deket banget sama si Putu Raja tadi guys. Jadi emang rekomen kalau misalnya teman-teman mau datengin tuh berurutan. Sebenarnya ada satu lagi juga yang kemarin berurutan aku datengin. Itu ada ayam bakar Artomoro. Letaknya itu persis di depan si tempat yang ketiga ini. Namanya adalah Michael Cream. Dan dia juga di depannya tuh juga ada tempat makan juga, ada cafe. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nih kalau misalnya mau makan siang dulu di depannya, itu juga bisa banget. Atau mungkin teman-teman mau ngopi abis ini di Filosofi Kopi, itu juga deket banget. Jadi ini tuh tempatnya bener-bener strategis banget, deket sama tempat makan viral dan yang emang rekomen. So sekarang kita udah masuk ke dalam. Ini tuh namanya tadi adalah Michael Cream. Jadi dia tuh adalah cafe gelato gitu guys, tapi nggak cuma gelato, mereka tuh juga jual ada beberapa minuman, ada snack juga. Apalagi tempat ini tuh bukanya 24 jam ya, jadi emang rekomen banget buat didatengin. Terus untuk harganya juga dia mulai 25 ribuan, tergantung size juga ya guys. Dan dia juga punya rasa-rasa yang spesial gitu, yang signature. Itu tuh harganya beda, jadi lebih mahal, sekitar 40 ribuan gitu. Jadi ada varian-varian khusus yang emang mungkin jadi best sellernya mereka, atau mungkin varian-varian yang seasonal gitu. Dan ini dia gambaran dari Michael Cream ini guys. Dia luas banget sih. Bahkan dia tuh saking luasnya punya area indoor dan juga outdoor. Dua-duanya juga luas, tapi emang si area indoornya ini emang luas banget sih. Kata aku ya, buat teman-teman yang mungkin udah mulai bosen sama Tempo Gelato, apalagi untuk antriannya yang emang selalu ngantri panjang, bisa banget nih cobain kesini. Apalagi di sini juga bisa nongkrong lebih lama ya, soalnya banyak spot buat duduk. Terus juga mereka tuh suka ganti-ganti tema gitu guys, karena kemarin tuh lagi Halloween pas aku datang, jadi temanya tuh tema Halloween gitu. Jadi emang seru sih buat nongkrong-nongkrong, duduknya juga nyaman, apalagi bisa sambil nyemil-nyemil juga, jadi nggak cuma makan gelato aja. Aku lebih suka martabak manis sih. Aku mau martabak manis deh. Martabak manis. Tapi aku mau dua rasa ya, martabak manis sama apa yang rasanya ada asin-asinnya? Ada asin-asinnya nanti di peanut kak. Peanut kacang ya? Sebelah sini kak. Iya. Nanti kita juga ada di Hokkaido Cheesecake kak. Itu ada. Itu aku mau itu. Mau martabak sama? Tadi Hokkaido Cheesecake. Dan mereka tuh juga di sini punya banyak banget variannya, sampai 50 varian lebih. Teman-teman tinggal bingung aja deh tuh kalau mau cobain. Untuk pilihan core-nya juga ini ada beberapa ya. Ini kemarin aku pilihnya yang warna hitam kayak gini, katanya kalau nggak salah ini charcoal. Tapi untuk core-nya jujur aja masih Tempo Gelato yang paling enak, paling best. Karena core-nya Tempo Gelato tuh emang enak banget, jadi nggak cuma gede, tapi emang enak banget deh. Terus dia tuh wangi gitu loh. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau cobain varian-varian ice cream yang lebih banyak, bisa nih mampirnya ke Michael Cream ini. Apalagi dia juga banyak spot buat nongkrong ya, buat ngobrol-ngobrol, buat chill sama teman-teman, buat me time juga enak banget. Ini kemarin pas Santoso pesennya yang size-nya tuh small. Dia tuh kalau small itu makannya tuh di cup, tapi cupnya lucu banget ya. Cupnya gelas-gelas yang estetik juga. Jadi estetik semua deh pokoknya. Terus ini juga ada toiletnya. Toiletnya juga ada banyak banget. Jadi nggak cuma di sana, di ujung-ujung tuh juga ada beberapa toilet. Terus ini dia nih yang tadi aku bilang, dia tuh untuk tempat duduknya tuh di sini juga dia tematik gitu, seasonal. Jadi kayak tergantung musim nanti mereka bakal dekor yang beda-beda gitu loh. Tergantung dari tergantung dari kayak suasana apa. Mungkin kalau karena kemarin lagi Halloween, jadi makanya mereka ikutan Halloween juga. Terus apalagi ya, pokoknya dia juga punya spot yang outdoor juga guys. Dan dia juga sofa-sofanya juga banyak, jadi emang nyaman banget sih kalau misalnya perginya tuh sama keluarga tuh ya kan. Terus sekarang kita lagi mau coba lihat ke area yang outdoor. Cuma sebelum itu kita juga bakal lewatin beberapa areanya mereka. Nih, di bagian-bagian yang di sini tuh yang di ujung-ujung ini juga estetik banget sih. Soalnya dia juga sofa-sofanya juga unik-unik bentuknya ya kan. Jadi nggak cuman kayak sofa-sofa yang kaku-kaku gitu loh. Ya emang menarik banget sih bentuknya tuh kayak gini ya kan, bener-bener kayak lagi di tempat-tempat nongkrong kafe gitu loh. Jadi kayak nggak nyangka kalau ini tuh adalah
cuma tempat es krim gelato aja gitu ya kan. Emang seru banget sih. Terus sekarang aku lagi mau masuk ke area outdoornya mereka. Ini tuh bukan outdoor sih sebenarnya. Ini tuh area smoking ya. Jadi smokingnya mereka itu ini ternyata indoor juga guys. Maaf aku salah. Dan di area smokingnya ini tuh juga nggak kalah estetik, banyak banget cermin-cermin kayak gini. Tuh, jadi apa ya, bener-bener mereka tuh desainnya tuh emang lucu gitu loh, seru juga. Warnanya juga ini cakep ya, terang merah, orange, merah bata gitu. Dan dia juga di area smokingnya juga ada sofa juga. Jadi pokoknya nyaman kalau misalnya mau nongkrong di sini, apalagi dia tuh bukannya 24 jam. Jadi bisa banget nih buat yang cari rekomendasi lain, bisa mampir ke Michael Cream. So itu tadi 3 rekomendasi kuliner yang baru di Yogyakarta versi aku. Kira-kira teman-teman mau mampir ke yang mana nih? Sebenarnya untuk video recapnya tuh udah ada lengkap, udah aku upload di sebelum video ini dengan judul Jatuh Suka di Yogyakarta. Tapi karena video masing-masingnya agak singkat, jadi di sini akan aku perjelas lagi ya. Jadi terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan pas banget hari ini aku juga mau berangkat ke Yogyakarta. Kira-kira teman-teman ada titipan apa nih buat aku buatkan videonya? Cus langsung komen aja dan tungguin video selanjutnya ya. And terima kasih udah nonton videonya sampai habis. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.